Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia, Bincang Sehat. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui ya, gangguan pencernaan ini ganggu banget ya. Mulai dari kembung gitu ya, ada perasaan kembung, begah atau kayak aduh ada yang nyeri-nyeri nih di perut. Nah ini sebenarnya fenomena yang umum terjadi gitu ya. Dan biasanya adalah kita kayak sering menyepelekan gitu ya. Aduh, ya udahlah ini kayaknya udah biasa terjadi gitu. Padahal ini bisa membuat kita jadi gak nyaman gitu ya. Dan ini kalau disepelekan tidak ditangani dengan cepat dan tepat, ini bisa berakibat fatal pemirsa. Nah makanya hari ini kita akan membangkitkan ya, membangunkan kembali awareness, kesadaran kita, dan kita akan mengupas tuntas bagaimana cara mengatasinya, apa penyebabnya dari rasa tidak nyaman yang muncul di perut kita. Nah ngomong-ngomong tentang rasa tidak nyaman, hari ini kita punya solusinya di pemirsa. Namanya adalah Vitazim Plus. Ini adalah produk dari Kalbe Farma yang mengandung enzim pencernaan non-hewani dan simetikon yang efektif untuk meringankan keluhan perut tidak nyaman ya. Mulai dari begah, kembung atau gini. Gitu ya, sering sendawa ataupun sering perut gitu ya, buang-buang angin. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar rasa nggak nyaman di perut, sering buang-buang angin, atau Anda sama suami Anda mungkin ya hubungan rumah tangga jadi nggak harmonis gara-gara suami sering kentut gitu ya. Nah mungkin Anda bisa mencoba Vitazim Plus gitu ya. Oke, nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Nah telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati ada Dr. Dedianto Hengki Saputra MGizi Evoka, seorang praktisi nutrisi dan olahraga. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Dedi, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Sehat, salam pencernaan sehat juga ya dok ya. Iya pastinya. Karena kan katanya sistem imunitas tubuh terbesar kita itu kan berasal dari sistem pencernaan ya. Betul. Apalagi sekali. Ada yang bilang you are what you eat gitu ya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ini kayaknya relate banget ya dok ya sama apa yang mau bahas kita hari ini gitu ya. Oke dok, kalau ngomongin tentang rasa tidak nyaman di perut ya, ada begah lah, ada kembung lah, ada sering sendawa ya. Kita ngeliat orang sering sendawa aja kayak what's up with you gitu. Ada apa sih gitu, ada apa dengan sistem pencernaanmu gitu. Atau lebih annoyingnya lagi mungkin orang sering buang angin ya. Gitu. Nah sebenarnya apa sih dok yang terjadi di dalam tubuh manusia ketika fenomena-fenomena itu terjadi gitu? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang kembung, begah gitu ya, atau sendawa itu sebetulnya adalah suatu kondisi di mana di dalam pencernaan kita ya, terutama saluran pencernaan bagian atas itu terbentuk gas secara berlebihan. Jadi sebetulnya kembung, begah itu merupakan suatu bagian dari yang namanya sindrom dispepsia. Oke. Nah, sindrom itu bukan penyakit ya, sindrom itu kumpulan gejala. Jadi sindrom dispepsia ini sebetulnya bukan penyakit, tetapi bisa menjadi suatu indikasi kelainan tertentu. Misalnya yang paling sering kita kenal mungkin penyakit MAH ya, atau gastritis. Atau bisa juga penyakit yang sekarang juga makin populer nih, GERD ya, gastroesophagus reflux ya. Atau juga bisa penyakit ulcus pepticum. Nah, atau bisa juga karena kelainan organ lain, misalnya di hati, pankreas, atau usus 12 jari. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, sebetulnya apa yang terjadi gitu ya, sehingga sendawa, begah, kembung ini terjadi. Produksinya jadi berlebihan betul, gitu ya. Secara sederhana sebetulnya pada kondisi ini adalah proses pencernaan kita tidak berlangsung secara baik atau optimal. Jadi karena proses pencernaannya tidak terjadi secara baik, hal ini akan menstimulasi pembentukan gas secara berlebih. Sebetulnya pembentukan gas itu normal, tetapi pada saat pembentukannya secara berlebih, hal ini yang akan mengganggu dan timbullah gejala-gejala yang tadi disebutkan, begah, sendawa, dan berujung mungkin ya pada kondisi yang lebih berat, misalnya mual atau muntah dan sebagainya.
Oke. Tidak optimal ya, sistem pencernaannya bekerja tidak optimal, ya, tidak baik dan tidak optimal. Nah, sekarang kan jadi pertanyaan adalah, sebenarnya sistem pencernaan tubuh manusia itu kan canggih ya dok ya, udah dari Tuhan itu anugerah, it's a gift gitu ya untuk manusia yang kita sendiri nggak bisa create dan itu sudah diciptakan sama Tuhan. Nah, kalau pertanyaannya sistem pencernaannya tidak bekerja secara baik dan optimal, kan jadi pertanyaan tuh dok, ada tanda tanya. Apa yang membuat atau yang menyebabkan sehingga sistem pencernaannya tidak bisa bekerja secara baik dan optimal sehingga akhirnya menyebabkan perut begah lah, perut kembung lah, suka keluar gitu ya, dari atas dari bawah keluar semuanya tuh. Gimana tuh dok? Iya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya sedikit dulu jelaskan tentang sistem pencernaan secara singkat ya. Jadi sistem pencernaan kita itu kalau saya ibaratkan itu seperti suatu pipa. Ada lubang masuk, ada lubang keluar, gitu ya. Jadi lubang masuknya adalah mulut kita, lubang keluarnya adalah anus. Tetapi di bawahnya sebetulnya ada berbagai organ lain ya. Setelah mulut ada kerongkongan, ada lambung, lalu ada usus halus, usus besar, rektum dan anus. Jadi setiap bagian itu memiliki peran dan fungsinya sendiri-sendiri untuk melakukan proses pencernaan. Jadi sebetulnya proses pencernaan itu terjadinya awalnya di mulut, berakhirnya di usus halus. Oh sebenarnya ya? Iya, karena di usus halus itu sudah terjadi penyerapan. Setelah usus halus kan ada usus besar. Nah, itu sudah terjadi proses pembusukan atau pembentukan feses sebetulnya. Nanti akan dikeluarkan, ya, ditampung sementara di rektum, lalu dikeluarkan melalui anus, melalui proses yang namanya defekasi atau buang air besar. Kembali lagi saya jawab pertanyaan tadi ya. Sebetulnya mengapa proses pencernaan itu tidak terjadi secara optimal. Ya, tadi saya jelaskan bahwa setiap organ itu punya fungsinya. Tapi ada berbagai kondisi yang menyebabkan fungsi itu mungkin bisa terganggu. Salah satunya paling sering itu adalah makan terburu-buru atau tergesa-gesa. Gitu. Ya. Jadi pada saat kita mengunyah makanan, ya biasanya secara umum kalau makanan lunak dan padat itu bisa dikunyah sekitar 32 sampai 33 kali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya makanan itu hancur, menjadi lebih halus. Waktu didorong ke kerongkongan, kerja kerongkongan dan organ-organ di bawahnya itu, bekerja sesuai dengan porsinya. Sesuai SOP-nya ya harusnya. Sesuai dengan SOP-nya gitu loh ya. Tetapi yang terjadi pada era modern seperti ini, di mana masyarakat itu atau orang-orang sibuk bekerja dan kadang-kadang makan itu sudah menjadi waktu yang mepet gitu ya. Sehingga makanan itu dikunyah secara tergesa-gesa sehingga pada saat makanan itu masuk ya ke saluran cerna yang lebih bawah ya kerja mereka menjadi lebih ekstra. Yang harusnya dikunyahnya 32 kali misalnya ya, atau makanan yang lebih padat ya atau lebih keras harusnya dikunyah lebih banyak lagi harusnya. Ya, sehingga tadi bahwa proses pencernaan organ-organ di bawah, bagian bawah itu bebannya menjadi lebih berat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah terkait dengan porsi juga ya. Ya, jadi sekarang itu sudah makannya tergesa-gesa, porsinya juga tidak sesuai. Artinya apa? Seringkali melebihi kebutuhan dari tubuh kita. Ya, jadi artinya apa? Bahwa saluran cerna kita sesuai dengan badan kita yang seharusnya mendapat porsi sekian, ya dimakan dalam bentuk porsi yang lebih banyak. Nah, berarti bebannya lebih banyak dong. Ya, ibarat ini tangki sedan diisi sama tangkinya truk gitu. Betul sekali ya. Muatannya jadi lebih banyak gitu ya. Overload ya. Nah, itu juga bisa membuat proses pencernaan tadi menjadi tidak optimal atau terganggu. Lalu yang ketiga, jenis makanannya juga. Gitu. Kalau kita bicara sekarang dengan zaman dulu mungkin ya terjadi pergeseran pola makan, ya, di mana sekarang makanan-makanan dengan tinggi lemak, ya, itu menjadi makanan yang favorit, ya. Ini relate banget. Ya, relate sekali lah dengan kondisi sekarang. Padahal nih, makanan yang berlemak tinggi itu membutuhkan proses pencernaan yang lebih berat dan lebih panjang dan lama. Ya, jadi pada saat saluran pencernaan kita diberikan beban porsi yang lebih banyak, ya, jenis makanan yang lebih sulit dicerna, dan makannya tergesa-gesa, timbullah tadi ya proses pencernaan menjadi tidak optimal atau menjadi tidak sempurna. Nah, pada kondisi itulah maka ya tubuh kan merespon ya, salah satunya adalah dengan karena proses pencernaan tidak sempurna banyak menghasilkan sisa.
dampaknya adalah salah satunya menghasilkan gas secara berlebih sehingga timbullah tadi rasa begah, sendawa dan sebagainya gitu. Oke ya, ini catatan ya dok ya, kayaknya yang 3 poin itu relate banget sama orang-orang yang ada di sekitar Jabodetabek ya, atau yang betul. waktu sampai jatah makannya aja waktunya dijatah gitu ya. Jatah makan lebih sedikit daripada jatah main HP. Ya. Karena kayaknya main HP jadi kebutuhan primer sekarang ya. Makan jadi sekunder apa tersier malahan gitu ya. Makan pun sambil main HP. Makanya main HP jadi primer ya dok ya. Oke, ini menarik banget ya dok ya, ini ngomongin tentang makan makanan gitu ya, karena memang manusia pasti butuh makan, tapi sebijaknya kita untuk makan, porsinya, cara makannya itu juga bisa berpengaruh pada kesehatan kita ya. Nanti kan kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, 021-292-644 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini menarik banget ya pemirsa ya. Selama break juga tadi kita full ya ngobrol sama Dokter Dedi ya untuk membahas seputar ya makanan dan bagaimana cara kita makan ya. Karena memang itu penting banget ya kalau ngomongin tentang makanan supaya ya tidak menimbulkan rasa-rasa yang tidak nyaman ya. Sama seperti tema kita hari ini ya. Makan tidak gegabah, perut bebas kembung dan begah. Ih, asik banget ya tema kita hari ini, kayak lagi pantun kita ya. Oke, kita kembali lagi ke Dr. Dedianto Hengki Saputra MGizi Evoka, seorang praktisi nutrisi dan olahraga. Boleh kalau Anda mau bertanya sekali lagi ya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Ini momen yang sangat bagus untuk tanya-tanya seputar makanan, apalagi kalau Anda mungkin lagi diet-diet gitu ya, tapi kok dietnya akhirnya sering sendawa sama sering buang angin ya. Nanti boleh tanya ke Dokter Dedi ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Ya. Ini kalau berbicara tentang makanan gitu ya, yang tadi sudah disebutkan rasa tidak nyaman di perut dan lain sebagainya. Sebenarnya siapa yang paling berisiko mengalami ini? Apakah memang masuk yang 3 kategori tadi ya, yang suka makan terburu-buru, kemudian porsinya juga, jenis makanannya, atau di luar itu juga ada orang-orang dengan riwayat tertentu atau mungkin range usia, jenis kelamin, punya komorbid ini itu segala macam yang rentan mengalami gangguan-gangguan pencernaan tadi? Oke, baik. Jadi jawabannya nomor 1 tadi sebetulnya betul ya. Jadi kalau saya ringkas adalah orang-orang yang sebagai pelaku pola makan kurang sehat. Nah, itu ya. Pola tidak sehatnya tadi 3 itu pola ya. Makan. Jadi secara porsi kebanyakan, lalu secara jenis makanannya berlemak tinggi, atau mungkin juga jenis-jenis makanan yang merangsang ya, merangsang pembentukan gas gitu ya secara berlebih, kebiasaan-kebiasaan buruk, merokok, alkohol, nah itu juga sebagai bagian dari pola makan yang kurang sehat, itu pelaku ya. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk atau jadwal makan secara jadi secara tepat waktu. Ya, jadi tepat waktu di sini artinya apa? Ya memang makan itu harusnya ada jadwalnya, tidak berubah-ubah. Jadi tujuannya apa ya? Supaya tubuh kita itu siap, pencernaan itu kita siap. Saya boleh sedikit cerita ya? Boleh dong, aku akan dengerin kok. Jadi begini, jadi makanan kita kalau kita bicara pencernaan ya, tugas pencernaan adalah mengolah makanan dalam bentuk kompleks. Entah itu gado-gado, bakmi, bakso, apapun itu ya. Jadi lapar ya. Pagi-pagi lagi. Menjadi bentuk yang paling sederhana atau simple pada saat sampai di usus. Jadi berbicara pencernaan itu seperti perjalanan ya. Perjalanan startnya di mulut, berakhirnya di usus. Diharapkan pada sampai di usus, yang gado-gado tadi udah nggak jadi gado-gado lagi gitu. Iya, nasi udah nggak nasi lagi ya. Jadi makanan itu diubah menjadi yang paling bentuk yang paling simpel. Jadi kalau karbohidrat dia sudah menjadi bentuk yang paling simpel namanya glukosa. Kalau kita makan protein, ayam, telur, apapun itu ya, itu sudah menjadi bentuk yang paling sederhana namanya asam amino, atau lemak menjadi bentuk yang paling sederhana namanya monogliserid ya. Gitu ya. Nah, untuk jadi membuat makanan itu menjadi bentuk yang paling simpel, saluran pencernaan kita itu punya suatu zat yang namanya enzim pencernaan. Ya, selain dikunyah, ya. Jadi rantai makanan. Jadi makanan itu sebetulnya
secara struktur itu ada struktur kimianya. Oke. Panjang gitu ya rantainya. Jadi dipotong-potong tuh kayak gunting gitu ya. Yang motong-motong itu adalah enzim pencernaan. Oh. Ya, jadi Tugasnya itu ya. betul. Jadi pada saat kita memiliki jadwal makan yang teratur, tubuh kita sudah beradaptasi untuk mempersiapkan enzim-enzim pencernaan pada saat kita makan. Jadi pada saat makanan masuk, enzim yang memecah karbohidrat udah siap. Udah standby ya. Betul. Yang memecah protein sudah ada. Yang memecah lemak sudah ada. Sehingga pencernaan tadi saya bilang berjalan dengan baik dan optimal. Jadi pada sampai di usus ya sudah tidak banyak menghasilkan sisa gitu ya. Ya, jadi benar-benar diserap ya sebaik mungkin. Jadi itu yang seringkali terjadi pada orang-orang yang tadi yang jadwal makannya amburadul. Gitu ya. Yang ketiga adalah memang orang-orang yang sudah memiliki penyakit ya, sudah bawa gitu ya. Misalnya orang-orang yang mengidap gastritis ya, atau penyakit MA. Orang-orang yang mengidap ulkus ya. Ulkus itu tukak atau luka ya. Jadi ada luka di lambungnya, atau bisa juga luka di usus 12 jarinya. Itu juga bisa. Atau pengidap GERD ya. Yang tadi ya sering isi dari lambung itu sering naik ya ke kerongkongan dan mulut, gastroesophageal reflux, atau penyakit-penyakit usus lainnya misalnya seperti irritable bowel syndrome atau penyakit organ pankreas atau penyakit hati dan sebagainya. Dan satu lagi adalah yang memiliki resiko orang-orang yang memiliki gangguan produksi enzim. Yang paling banyak nih intoleransi laktosa ya. Iya, betul. Ya, laktosa itu kan sebetulnya enzim yang memecah karbohidrat. Jadi mereka kurang itu bisa, atau bisa juga ya tadi enzim-enzim yang lain, seperti enzim yang memecah protein, enzim yang memecah lemak. Nah, itu pada orang-orang tertentu mungkin produksinya tidak optimal atau tidak maksimal, sehingga pada saat makanan masuk ya tadi pencernaan tidak berlangsung dengan baik, ya terbentuklah gas gitu. Oh, berarti memang untuk orang-orang yang punya gangguan terutama di enzimnya, mereka butuh bantuan enzim pencernaan ya dok ya, untuk membantu tubuh atau sistem pencernaannya mencerna makanan ini difungsikan seperti enzim tadi yang gunting-gunting ya. Betul sekali. Memang harus ada bantuan dari pihak luar ya. Betul sekali, betul sekali. Ya. Untuk mendapatkan enzim pencernaan tambahan untuk membantu gitu ya. Betul. Nah itu kan orang-orang yang berisiko ya, meskipun ya banyak kali ya dari kita yang rapel makanan dok. Tapi kalau untuk orang yang kan belum lapar dok jam segini gitu, mau dipaksakan makan nggak nafsu juga, itu gimana tuh dok? Ya sebetulnya begini ya, setiap orang itu punya jadwal makan yang berbeda gitu ya. Ada orang yang biasa makan jam 8, ada yang orang makan jam 9 gitu ya. Tetapi diusahakan jadwal makannya itu teratur gitu ya. Kalau biasa makan pagi jam 9 ya setiap pagi makan jam 9. Jadi teratur gitu ya. Jangan nanti makan jam 9, nanti makannya jam 11. Kegeser terus ya di pola makannya. Apalagi karena sering digeser nih, yang sering kali ya. Jadi makannya udah kemalaman, habis makan langsung tidur. Nah, itu enak banget ya kalau kata PW. Padahal makan langsung tidur itu meningkatkan resiko penyakit yang namanya GERD tadi. Oh gitu. Ya, kita tidur pada saat lambung kita penuh. Ya, padahal di lambung kita itu ada satu katup. Nah, katup itu ya pada saat perut penuh dan kita tidur, nah itu bisa menjadi lemah atau rusak. Nah, timbullah gejala yang namanya GERD. Gitu. Oke, ini termasuk orang yang kan ada tuh ya dok ya, kita sering istilah skip breakfast club gitu. Ya, orang skip breakfast itu gimana tuh dok untuk orang-orang yang suka skipping the breakfast? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara skipping the breakfast ya, pada orang-orang tertentu ada kan yang menjalankan yang namanya intermittent fasting ya. Yes. Ya. Tetapi ingat, pada intermittent fasting mereka itu makannya polanya sama. Artinya apa? Tubuhnya sudah beradaptasi. Tetapi ada catatan ya, tidak semua orang bisa melakukan intermittent fasting. Ya, ada yang nggak kuat ya, langsung timbul banyak gas atau sakit perutnya. Tapi ada orang yang cocok intermittent fasting. Ya, jadi kalau orang-orang yang dapat melakukan intermittent fasting, ya sebetulnya karena dia sudah memiliki pola jadwal makan yang tetap dan teratur gitu. Jadi intermittent fasting pun nggak sembarangan sebetulnya. Makanya ada yang bilangnya jendela makan gitu kan. Ya, tapi itu sudah terpola. Bedakan sama orang yang makannya nggak teratur. Jadi besok skip, besok enggak. Jadi badannya bingung gitu. Iya. Nah, tadi saya bilang bahwa saluran pencernaan kita membutuhkan kesiapan. Salah satunya adalah untuk menyiapkan enzim pencernaan. Nah, itu dia ya, harus dibantu ya tubuh mulai dari enzim pencernaan tambahan plus jadwalnya juga harus teratur ya. Betul. Tidak
semaunya gitu ya. Betul Karena sekali. kasihan juga tubuhnya ya. Udah siap-siapin ternyata nggak datang apa yang harus diolah gitu Betul. ya. Oke, ini menarik banget tapi saya harus dikomandoin lagi untuk break lagi. Kayaknya ngobrol sama Dokter Dedi ini menarik banget ya. Jadi nggak kerasa udah harus break lagi. Lebih cocok karena kita ngomongnya makanan. Iya, Jadi apalagi menarik. tadi dokter nyebutin berapa makanan, gado-gado, pecel segala macem. Pagi-pagi lagi dok, boleh habis ini kita makan kali ya? Siap. Oke dok, kita lanjut lagi nanti ya. Pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Kalau tadi Anda tahu kondisi di studio ya, kita tahu-tahu tuh udah di aba-aba harus masuk karena kita lagi ngobrol seru sama Dokter Dedi ya. Karena semuanya jadi curhat nih di teman-teman di studio ya tentang makanan, kan ini baik banget untuk kesehatan kita. Nah, kalau Anda punya pertanyaan juga, ingin curhat juga sama Dokter Dedi, boleh ya. Jangan kita aja di studio yang curhat ya, tapi Anda juga boleh curhat loh. Di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dokter Dedianto Hengki Saputra MGizi Evoka, seorang praktisi nutrisi dan olahraga ya. Kita curhat-curhat lagi nih sama Dokter Dedi ya. Dok, ini kan sudah dijelaskan tadi ya. Oh, banyak deh gitu ya. Nah, sekarang boleh nggak sih di-spill ya, kata anak-anak sekarang kan di-spill gitu ya. Di-spill makanan atau minuman apa aja sih yang berisiko menyebabkan hal-hal yang tadi kita sebutkan ya. Ya begal lah, kembung segala macam. Tadi kan sudah dibahas sebenarnya ya, dari jenisnya yang berlemak dan lain sebagainya. Tapi kan ini jadi kayak, apalagi ya dok ya, kita sorry tuh sih selama pandemi kemarin mungkin banyak yang sedentary lifestyle. Ada sih yang sehat, tapi juga banyak yang akhirnya kaum rebahan gitu ya, sedentary lifestyle, cuman ya karena pesan online segala macam dan udah nggak ada gerakan, nggak ada aktivitas fisik, pesan online pula yang tadi dokter sebut ya, lemak semua gitu, fast food, junk food, aduh itu komplit banget ya dok ya. Boleh nggak di-spill secara umum makanan atau minuman apa aja gitu? Ya, jadi sebetulnya tadi sudah saya sempat singgung ya. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau makanan-makanan yang meningkatkan risiko. Yang pertama adalah makanan-makanan yang memproduksi gas. Nah, ya itu ya. Jadi yang memproduksi gas itu kalau sumbernya dari nabati misalnya itu didapat dari kol atau juga lobak atau jenis kacang-kacangan. Nah, itu bisa menghasilkan gas dan jangan lupa produk fermentasi nih. Oh gitu? Iya, tape. Nah, itu kan Aduh, menghasilkan itu gas. meni resep pisan. Ya. Enak banget. Artinya gini, bukan berarti nggak boleh ya, tetapi pada orang-orang tertentu yang sudah memiliki gejala kembung, begal, dan sendawa, ya dikurangin lah ya, dikontrol gitu, jangan terlalu sering dan terlalu banyak gitu. Lalu juga tadi yang saya bilang bisa menstimulasi gas itu sebetulnya tidak harus makanan memproduksi gas, tapi ada zat-zat yang bisa menstimulasi pelepasan gas lebih banyak. Contohnya apa? Kafein. Ya, kafein tidak memproduksi gas, kopi tidak memproduksi gas, tapi dia bisa menstimulasi. Lalu juga makanan pedas. Nah, aduh orang Indonesia nggak makan sambal kayaknya nggak afdol rasanya Nah, itu dia. Seringkali kebablasan sih sebetulnya ya. Yes. Seringkali kebablasan dan sebetulnya kalau orang-orang yang sensitif perutnya, ya mungkin level pedasnya itu ya jangan langsung makan yang level 9-10 gitu ya. Jadi adjust lah ya, disesuaikan dengan kemampuan saluran pencernaannya gitu ya. Lalu juga jangan lupa bahwa rokok dan alkohol itu juga bagian yang ikut berkontribusi ya, sebagai bagian yang dapat meningkatkan produksi atau stimulasi dari asam lambung. Yang samping tadi jangan lupa bahwa makanan berlemak ya, lemak tinggi, gorengan ya terutama ya. Nah itu ya. Jadi berlemak di sini jangan sampai timbul satu mindset bahwa lemak itu jahat ya. Oh, iya, di sini itu adalah makanan lemak yang tidak sehat tentunya. Makanan yang digoreng, di deep fried food ya kita bilangnya ya. Nah, tetapi ya kalau makanan lemak sehat seperti alpukat, minyak ikan ya nggak apa-apa dikonsumsi. Tapi yang gorengan-gorengan, yang banyak mengandung margarin gitu ya, nah, itu sebaiknya dikurangi gitu ya. Atau juga makanan-makanan yang mengandung protein yang terlalu dalam jumlah yang terlalu besar. Itu juga dapat menstimulasi pembentukan atau menstimulasi produksi dari gas. Jadi bukannya nggak boleh, tetapi dikontrol, terutama dalam hal porsinya. Nah itu dia. Terus makannya juga tadi, ya santai aja. Slow ya, slow dan slay. Oke, nah ini yang menarik juga dok. Mungkin tadi dokter menyebut ada yang fasting juga gitu ya.
Apalagi kalau untuk yang muslim juga ada bulan puasa. Betul, gitu ya, kalau iya. nanti pas bulan puasa. Nah, boleh nggak sih maksudnya orang-orang yang sering mengalami ini ya, begah, kembung, sering sendawa, sering buang-buang angin, ini kan challenge tersendiri untuk mereka ya. Iya. Maksudnya kan perutnya jadi agak lama kosongnya tuh gitu Iya. kan, yang nggak ada makanan, pikiran kita isinya pasti gas semua dong. Iya. Berarti lebih sering dong nanti itu ya produksinya gitu ya. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang punya riwayat seperti ini, is it okay buat mereka tetap melakukan puasa atau gimana tuh, Dok? Ya, sebetulnya orang-orang yang dengan memiliki dispepsia ya seperti kembung dan begah atau sering sendawa ya sebetulnya bisa tetap melakukan puasa, termasuk puasa Ramadan dengan cara yang baik atau tepat. Nah, Ya. baik dan tepatnya tuh gimana tuh? Yang nomor satu pastinya jangan melewatkan sahur. Nah, itu dia. Ya. Banyak kebablasan, tahu-tahu udah azan subuh. Nah, itu dia ya. Apalagi orang yang misalnya saluran cernanya sensitif pada kondisi kosong yang lama, lewatkan sahur. Nah, akibatnya ya tadi produksi gasnya menjadi berlebih ya, sehingga timbul gejala-gejala gangguan kesehatan yang mereka harus membatalkan. Itu kan sayang ya. Yang kedua adalah memilih jenis makanannya ya. Jangan pilih makanan yang terlalu berlemak karena itu kan jadi favorit sebetulnya ya. Iya. Nah, jadi seringkali pada saat berbuka ya makannya itu karena saking laparnya ya. Jadi Lapar mata itu. iya dipilih makanan yang berlemak tinggi dan dimakan dengan tergesa-gesa. Nah, itu yang menyebabkan timbulnya dispepsia. Jadi pola makannya juga harus dikendalikan ya. Pilih yang tidak terlalu berlemak ya. Ya batalkan dulu dah dengan yang manis dan mudah diserap. Lalu kalau mau makannya agak berlemak ya makanlah dengan ya nikmati aja makannya. Ya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu ya orang-orang yang sering mengalami dispepsia ya atau sering sendawa tadi yang mungkin membutuhkan obat gitu ya atau mungkin tambahan suplemen. Jadi alangkah baiknya dan bijaksananya apabila kita memiliki penyakit atau gejala saluran cerna, kita konsultasi dulu ke dokter ya supaya dokter dapat memberikan advice nih yang tepat dengan kondisi kita. Ya jenis makanan apa yang dipilih, kapan jadwal makannya, atau jenis obat atau suplemennya seperti apa yang perlu dimakan atau diminum gitu. Biar tepat ya penanganannya seperti itu ya. Betul. Nah, itu dari sisi makanan. Coba kalau kita beralih lagi ya, mungkin ada pola hidup sehat, apalagi yang lain Dok yang mungkin bisa mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya hal-hal tersebut Dok gitu kan. Tadi dari sisi makanannya nih, mungkin ada yang lainnya yang mungkin bisa di-share gitu Dok. Iya. Jadi di Indonesia itu kita sudah bersepakat. Ya, udah ada sepakat nih ya bahwa pola hidup sehat yang harus kita lakukan ya tidak hanya yang punya dispepsia sebetulnya yang hanya punya sendawa. Yang lain pun sebaiknya melakukan namanya pola makan atau pola hidup gizi seimbang. Nah, seimbang. Oke. Gizi seimbang itu menggantikan yang dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Oh, gitu. Nah, dulu 4 sehat 5 sempurna. Kenapa harus diganti itu Dok jadi? Oke. Jadi dulu itu 4 sehat 5 sempurna itu melihat bahwa pada zaman waktu itu ya 1980 ke belakang itu masyarakat Indonesia kebanyakan kurang gizi. Gizinya kurang. Oh, kurang gizi. Iya, Oke. jadi harus ada makanan itu, jadi 4 sehat tuh karbohidrat, protein, lemak gitu ya, vitamin mineral ditambah dengan susu. Nah, itu. Tapi dengan bergesernya waktu ya, jadi pola penyakitnya berubah. Ya. Oke. Jadi sekarang itu banyak cenderung penyakit-penyakit yang tidak menular. Yang diakibatkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Jadi bergeser yang dulunya banyak berat badannya kurang, sekarang banyak berat badannya berlebih. Jadi kayaknya nggak cocok, bukannya nggak cocok ya, perlu di-adjust lagi nih. Harus adaptif ya. Iya, jadi diubahlah menjadi satu program yang namanya gizi seimbang. Oke, apakah gizi seimbang itu? Nomor 1 adalah pada saat kita makan harus ada keragaman nutrisi. Ingat, manusia tidak bisa hidup hanya dari nasi saja, ya. Jadi harus ada proteinnya, lemaknya, jangan lupa vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral kebanyakan pada sayur dan buah-buahan, ya. Kalau karbohidrat itu di nasi, ya. Lemak dan protein itu di lauk pauk. Oke. Yang kedua, porsinya harus sesuai. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya tadi supaya kasus-kasus obesitas atau overweight itu bisa berkurang. Jadi makanlah sesuai porsi kebutuhan kita. Oke. Nomor 3,
Nah, jadi makan sehat itu perlu, tapi akan lebih sempurna kalau disertai dengan olahraga. Nah, itu dia. Ya, jadi ada pepatah mengatakan bahwa makanan sehat itu adalah raja, olahraga adalah ratu. Kalau kita melakukan keduanya, kita mendapatkan suatu kingdom atau kerajaan. Wah, mantap. Jadi pola makan sehat akan sempurna bila dibarengi dengan aktivitas olahraga secara teratur. Nah, itu. Yang terakhir, yang berikutnya adalah jangan lupa memperhatikan kebersihan. Iya. Ya. Jadi jangan sampai makannya sudah bagus, pola kebersihannya tidak dijaga, sakit juga gitu ya. Jadi kebersihan makan dan kebersihan diri harus dijaga. Yang terakhir tujuannya adalah tetap menjaga berat badan dalam rentang berat badan ideal. Itu yang namanya indeksnya masuk ya dok ya. Betul, indeks massa tubuhnya masuk dalam kategori ideal. Oke, ini sudah disebutkan ya pemirsa ya. Syarat-syaratnya supaya tidak 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi sudah gizi seimbang ya, sesuai dengan kondisi zamannya. Betul Dulu sekali. banyak yang kurus-kurus, sekarang banyak yang over gitu ya dok ya. Oke dok, kita harus break lagi. Kayaknya cepet banget ya dok ya. Iya nih. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya dok ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan ya. Makan tidak gegabah supaya perut tidak kembung dan begah. Asik banget ya topik kita hari ini, kayak pantun gitu ya. Kita masih bersama dengan Dr. Dedianto Hengki Saputra MGizi FOK, seorang praktisi nutrisi dan olahraga. Kita lanjut lagi ya. Dok, boleh nggak sih di spill lagi ya bahasa anak sekarang ya. Tips untuk mereka yang suka kembung, suka begah, suka ya yang tadi kita sebutin ya dok, itu ada tipsnya nggak sih? Atau benar-benar harus ya dikoreksi lagi yang tadi disebutin, maksudnya dari jenisnya, jumlahnya, cara makannya gitu dok? Ya, jadi ya sebetulnya jawabannya itu mengacu kepada topik yang sebelumnya kita bicarakan tadi ya. Jadi bagaimana supaya kondisi-kondisi yang seperti begah itu tidak timbul? Nomor satu ya pastinya adalah mengeliminasi ya hal-hal yang dapat menstimulasi tadi. Dan harus sadar kalau itu tuh memicu gitu. Ya. Mengeliminasi maksudnya di sini adalah sebetulnya lebih tepatnya mengontrol lah ya. Mengontrol dari porsi, dari jenis ya, makanan-makanan yang dapat menstimulasi atau merangsang tadi ya. Yang kedua adalah mengaktifkan ya pola hidup yang sehat sebetulnya ya. Karena tujuannya gini, pola hidup sehat itu kan endingnya adalah berat badan ideal. Kenapa? Bahwa orang-orang obesitas ternyata memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami dispepsia tadi. Ya, salah satunya adalah metabolismenya melambat. Metabolisme tubuh melambat, ya. Tidak hanya badan yang malas, tetapi saluran cernanya pun gerakannya menjadi lebih malas. Hubungannya besar dan si pencernaan malas jadi gimana? Jadi ya karena dia gemuk, ya metabolisme melambat, ya. Jadi semuanya pun menjadi lebih lambat gitu ya. Kerjanya jadi lebih berat ya? Ya jadi makanan yang masuk itu ya karena jumlahnya berlebih ya menjadi beban tersendiri juga bagi organ ya sehingga tubuh berusaha beradaptasi ya dengan melambatkan proses pencernaan, pergerakan usus dan sebagainya. Jadi tujuannya tadi ya jadi mengaktifkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dapat menurunkan resiko obesitas pastinya. Yang berikutnya adalah untuk orang-orang tertentu ya yang memiliki masalah ya dengan proses pencernaan ya mungkin diperlukan tambahan ya. Misalnya kalau ada yang masalah dengan enzim pencernaan, mungkin pada saat mengalami gangguan untuk sementara waktu bisa diberikan tambahan-tambahan suplemen. Jadi tujuannya adalah endingnya adalah supaya proses pencernaan di dalam saluran cerna kita bisa berlangsung dengan baik dan optimal. Gitu. Nah ini menarik nih ya, suplemen ya tambahan. Ini nanti aku mau tanyakan nih dok, jenis-jenis suplemen apa yang bagus, tapi kita harus baca DM Instagram dulu dari pemirsa ya dok ya. Boleh, aku bacakan, silakan. dokter nggak usah nengok, ya pertanyaan dari belakang ini takutnya tengleng ya dok ya. Ini dari Pak Bima ya. Dok, hampir 5 bulan ini saya merasa ada sensasi kaget. Kaget dan seperti ditekan di bagian perut atas. Tidak ada rasa sakit,
hanya kaget aja. Kaget ya. Kadang terjadi ketika saya tidur. Itu kenapa ya dok ya? Oh, aku ulang lagi dok ya. Hampir 5 bulan ini saya merasa ada sensasi kaget dan seperti ditekan di bagian perut atas. Nggak ada rasa sakit sih, cuma kaget aja. Nah kadang terjadi pas saya lagi tidur. Itu kenapa ya dok ya? Itu kenapa tuh dok? Ya, jadi kalau kita melihat lokasinya ya, perut bagian atas sayangnya tidak dispesifik ya. Perut bagian atas sebelah kiri atau sebelah kanan atau bagian tengah gitu ya. Karena kalau perut bagian atas sebenarnya kan secara organ ada organ hati atau liver, ada juga lambung di sini ya. Jadi kurang tidak spesifik nih disebutkan ya. Ya tapi bisa juga sebetulnya gejala tidak nyaman ya, saya anggap aja tidak nyaman ya di bagian perut atas, apalagi di ulu hati, yaitu bisa menjadi gejala awal dari penyakit MA atau gastritis atau GERD ya, terutama tadi tidur ya. Pas tidur, iya betul. Ya gitu ya. Jadi tadi saya bilang bahwa di lambung kita itu ada suatu katup. Ya, katup bagian atas dan bagian bawah. Katup lambung bagian atas untuk mencegah isi lambung naik ke atas, yang namanya istilahnya reflux. Nah itu seringkali terjadi ya, menjadi gejala awal pada orang-orang yang mengalami GERD tadi. Jadi pada saat dia tidur, terutama pada saat tidak lama setelah dia makan, nah itu isi lambung itu cenderung mengalami arah balik ke atas, menimbulkan rasa tidak nyaman itu awalnya. Dan lebih lanjut itu seringkali menyebabkan rasa terbakar, yang kita kenal istilah namanya heartburn. Nah itu ya. Tapi saya juga tidak tahu pasti ya, karena tidak disebutkan lokasinya yang tidak nyaman itu di perut sebagian mana gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bima. Kalau bisa langsung konsultasi ya ke dokter ya. Betul. Nanti untuk mengetahui apa, kan tadi dokter Dedi sudah bilang ya, apakah di kanan, di kiri atau di tengah gitu ada heartburn atau enggak. Kan tadi ngomongnya kaget gitu ya dok ya. Semoga bisa menjawab. Ya terima kasih Pak Bima. Kita kembali ke dokter Dedi ya pemirsa ya. Nah dok, tadi kan sempat kepotong nih ya. Jenis suplemen, nah ini menarik kan, karena tadi di awal juga dokter sempat menyebutkan bahwa kalau ada gangguan ya, karena enzim itu bekerja ya, si enzim pencernaan dan ada gangguan lain sebagainya, kita butuh tambahan enzim pencernaan. Apakah jenis suplemennya juga ini berkaitan dengan si enzim pencernaan ini atau gimana tuh dok? Ya, jadi sebetulnya kalau kita memilih jenis suplemen, ya pastinya disesuaikan ya dengan problemnya apa. Apakah memang masalah enzim atau masalah memang hanya produksi gas yang berlebih saja, atau kedua-duanya. Ya. Jadi kalau misalnya masalahnya enzim, ya pasti kita memilih jenis suplemen dengan kandungan enzim. Jadi ada tambahan enzim dari luar gitu. Tujuannya adalah supaya ada kecukupan enzim untuk membantu proses pencernaan. Kalau pembentukan gas biasanya umumnya ada satu jenis suplemen atau obat yang memiliki kandungan namanya simeticon. Nah, dia tujuannya adalah untuk menetralisir atau menurunkan produksi dari gas. Atau juga seringkali memang ada suplemen yang mengkombinasi. Jadi ada simeticonnya, ada kombinasi dengan enzim-enzim pencernaan, itu juga ada. Jadi disesuaikan lah dengan kondisi gangguan pencernaannya seperti apa. Nanti jenis suplemen yang dipilih ya sesuaikan dengan kondisi klinis atau gangguan yang dialami oleh pengidapnya. Gitu. Oke, berarti kalau hubungannya dengan begah, kembung, rasa nggak nyaman pokoknya di perut ya dok ya, sering sendawa, sering buang-buang angin, pastikan jenis suplemennya yang mengandung simeticon tadi ya, yang ada bagiannya, atau mungkin kombinasi dari beberapa yang tadi dokter jadi sebutkan. Betul. Ya gitu. Nah kalau untuk penggunaannya sendiri dok, ini bisa berapa lama, maksudnya is it oke dipakai untuk jangka panjang gitu atau gimana tuh dok? Ya. Jadi saya mengacu dulu kepada definisi suplemen ya. Suplemen itu tujuannya adalah untuk melengkapi yang kurang. Oh iya. Ya, jadi namanya suplemen. Jadi selama tubuh kita kurang, maka suplemen ini bisa ditambahkan. Tujuannya karena untuk melengkapi. Tetapi memang ada baiknya kita tetap berkonsultasi ke dokter ya, sehingga bisa diketahui ini yang paling penting kan dosis. Ya, dosisnya berapa lama. Tetapi secara umum suplemen itu bisa digunakan selama tubuh membutuhkan tambahan dari luar. Karena itu tujuannya suplemen. Dia menambahkan sesuatu yang kurang. Gitu. Jadi kalau memang butuh suplemen enzim, ya tambahnya enzim. Kalau butuh suplemen vitamin, vitamin juga banyak. Vitamin C, ya kita tambahkan vitamin C misalnya. Kalau butuh suplemen nutrisi, beda lagi. Ya, jadi ada yang namanya suplemen nutrisi. Jadi beda. Jadi suplemen itu bisa dikonsumsi selama tubuh membutuhkan. Jadi suplemen itu beda ya dengan obat. Iya betul. Karena selama ini orang jangan menaruh 100% ke suplemennya ya kan, untuk melengkapi yang kurang kan tadi dokter tadi menyebutkan. Nah untuk mengetahui ini kurangnya apa dan jenis suplemen yang tepat seperti apa itu gimana dok?
berkonsultasi ke dokter. Oh, oke. Jangan meraba-raba sendiri, memilih jenis suplemen sendiri, ya. Ternyata misalnya salah atau mungkin jenisnya tepat, tetapi dosisnya nggak tepat. Jadi kan hasilnya yang diinginkan tidak optimal jadinya. Jadi tetap berkonsultasi kepada tenaga medis atau dokter. Tapi maksudnya ketika ada, oke lah didiagnosis ya sudah konsultasi gitu ke dokter. Oke bahwa butuh ini itu segala macam. Nah itu sebenarnya tadi seperti pertanyaan sebelumnya. Nggak apa-apa maksudnya untuk jangka panjang atau enggak, itu bukan untuk jangka panjang, hanya untuk melengkapi yang kurang aja, kedepannya bisa mungkin produksi sendiri atau gimana tuh? Ya, jadi suplemen itu bisa dikonsumsi jangka pendek, bisa dikonsumsi jangka panjang sesuai kebutuhan. Namanya suplemen tadi ya. Pada saat tubuh, organ-organ pencernaan, saluran pencernaan kita sudah dapat menghasilkan enzim yang optimal, ya maka suplemennya bisa dihentikan. Kalau kita bicara suplemen ini ya, enzim ya, jadi suplemen itu penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan, beda sama obat. Ya, gitu. Oke, jadi memang kalau udah konsultasi ke dokter nih ya, oh ternyata kurang di sini, perlu suplemen ini tambahan. Nanti kalau kira-kira udah oke atau apa, konsultasi lagi ya dok ya, apakah ini sudah selesai atau memang mungkin bisa lebih ke jangka panjang gitu. Betul, ya. betul. Oke, ini sudah terjawab semua. Nanti di segmen terakhir mungkin nanti ada pesan-pesan dari dokter ya untuk para begahers, kebungers, sendawers gitu ya. Ini istilah yang baru aja kebentuk sih dok ya, gitu ya. Apa yang harus dilakukan ke depannya supaya tetap sehat, konsumsi suplemen dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya dok ya di segmen terakhir ya, dok ya. Oke pemirsa, boleh kok masih ada segmen terakhir kalau Anda mau tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih ngomongin makan gitu ya. Makan-makan supaya kita tidak begah, tidak kembung, tidak sendawa-sendawa, tidak buang angin gitu ya. Karena apa? Pencernaan sehat itu awal mula dari tubuh yang kuat ya. Kita tahu ya sistem imunitas tubuh itu lebih banyak terjadi di sistem pencernaan kita. Jadi sehat itu sebenarnya pilihan kita ya. Kita mau milih sehat atau enggak gitu. Dan jangan pernah menyepelekan namanya gangguan pencernaan. Nah hidup itu masalah pilihan ya. Kalau Anda mau sehat ya berkorban ya. Berkorban dalam artian mau disiplin makan makanan yang sehat. Kalau Anda makanannya yang fast food, junk food ya tadi disebut sama Dokter Dedi, ya tinggal menunggu gitu ya dok ya. Menunggu apa ya? Menunggu Anda bisa tahu sendiri jawabannya gitu ya. Cegah sekarang itu lebih baik daripada nunggu besok buat mengobati. Nah ngomong-ngomongin tentang gimana cara menjaga supaya tidak mudah kembung, tidak mudah begah gitu ya. Kita punya satu solusinya, Vitazim Plus ya. Ini adalah produk unggulan dari Kalbe Farma yang mengandung enzim pencernaan non hewani dan simetikon. Nah ini solusi terbaik bagi Anda yang mengalami begah, kembung, sering sendawa, sering buang angin. Jadi kalau mungkin di rumah ya, Anda punya suami, punya istri, punya orang tua, punya anak, punya anggota keluarga yang sering sendawa, sering begah, sering kembung, sering buang-buang angin. Ayo segera beli Vitazim Plus, segera konsumsi supaya semua masalah teratasi dengan Vitazim Plus ya. Top. Oke, kita kembali lagi ke Dokter Dedi. Dok, ini boleh disebutkan nggak ya? Pesan ini kan penting banget ya. Pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih berkutat ya dengan begah, kembung dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak pesan, bukan pesan terakhir ya, agak serem juga ya pesan terakhir ya. Pesan-pesan supaya teman-teman itu mulai aware lagi deh dengan rasa tidak nyaman di perut ini, jangan disepelekan gitu. Ya, jadi yang pasti ya makanlah sesuai dengan porsi ya. Yes. Dan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan pastinya harus memenuhi keragaman nutrisi. Lalu yang berikutnya adalah sediakan waktu untuk makan dengan baik. Itu ya. Itu. Jadi jadwalkan makan secara teratur. Dan lalu yang berikutnya pastinya adalah jaga berat badan dalam porsi yang ideal. Ya, karena kondisi yang sehat, berat badan yang ideal itu menurunkan risiko terjadinya kembung, sedawa, begah, atau sindroma dispepsia tadi yang saya bilang. Tapi sebenarnya kalau ini menarik dok ya, sambil makan sediakan waktu gitu ya. Itu beda nggak sih dok? Maksudnya efeknya ketika kita benar-benar makan kan tadi sampai 32 kali ya kalau nggak salah ya dikunyahnya gitu ya. Betul.
beda nggak sih efeknya antara makan yang benar-benar fokus makan dengan makan sambil ngelihat HP gitu dong? Iya. Itu ada efeknya juga nggak sih sebenarnya? Jadi sebetulnya kita kembali ke zaman dulu waktu kita masih kecil bersama orang tua kita makan di meja makan. Ya itu yang sekarang berubah kan ya. Makan Kayaknya di depan sekarang TV. meja makan sedih nih, jarang ada yang makan di situ. Nah itu dia ya. Jadi sebetulnya kembalikan kebiasaan baik yang dulu pernah ada gitu ya. Makanlah di meja makan. Karena tujuannya apa? Ya kita fokus untuk makan. Pada saat kita makan sambil melakukan aktivitas yang lain, misalnya menonton TV, kita lupa untuk mengunyah dengan baik. Ya, mengunyah dengan cukup. Tahu-tahu udah ketelan aja ya. Padahal sebetulnya makanan tersebut membuat beban lebih berat buat lambung kita, buat usus 12 jari kita, atau sebagainya. Jadi ya itu pentingnya makan di meja makan. Dan ya pentingnya juga sebetulnya mengedukasi anak kita gitu ya, supaya ya makannya bareng kalau bisa. Itu di meja makan. Jadi role model ya dok ya. Betul. Jangan makan ya sambil ngeliatin TV, ngeliatin HP lagi segala macem gitu ya. Jangan sampai nanti akhirnya malah sendoknya yang kemakan ya dok ya. Sambelnya yang gitu kemakan. Ya. Oke, piringnya kemakan gitu ya. Nah, oke, terakhir dok, singkat saja apa yang disampaikan supaya teman-teman tetap sehat ke depannya. Biar nancep nih ya. Ya. Topiknya apa? Begah ya. Jadi biar nancep saya kasih singkatan begah. Oke, apa tuh? Nomor B ya. Ya. Biasakan makan sesuai porsi ya dan kebutuhan. Oke. Yang E, eliminasi kebiasaan buruk. Oke. Ya merokok, makan makanan gorengan dan sebagainya. G. Gizi seimbang. Gizi seimbang. Oke. Ya. A. Jadi pilih makanan yang alami. Ya, alami. jadi hindari makanan yang kalengan. Yes, Nah, itu ya, itu betul. yang paling sehat. Satu lagi A-nya itu aktif. Aktif bergerak. Oke. Ya, yang H-nya adalah hygiene. Jaga kebersihan diri dan makanan. Begah. Oke. Hahaha. Ya terakhir dok ya. Terima kasih dok. Sudah berbagi hari ini sangat bermanfaat sekali untuk kita. Terima kasih Dr. Dedi, sehat selalu ya. Salam untuk semuanya ya. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlia Semit. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Dan tetap makan yang sehat. Sampai jumpa.